Ini cerita teman saya, sebut saja namanya Andri. Andri adalah mahasiswa PKL dari sebuah kampus di Jatinangor, Bandung. Karena semester akhir, Andri diharuskan mengambil data penelitian pada pabrik tekstil di Palimanan, Cirebon. Karena Andri diperintahkan untuk mengambil data di pagi hari jam 8, maka Andri memutuskan untuk meminta diantar oleh temannya Ruby, memakai mobil temannya tersebut. Bi, besok kita berangkat jam 2 malam aja ya. Karena jam setengah 8 aku harus udah ada di sana. Maklum, kita kan mau lewat jalur Sumedang, Majalengka, Cirebon. Lama tuh, sampai makan waktu 4 jam kan? Oke Ndri, aku aja yang bawa mobilnya ya, biar kamu bisa tidur. Jadi nanti waktu di pabrik kamu gak akan ngantuk, jawab Ruby. Malamnya mereka bersiap berangkat tepat pukul 2, sesuai rencana Ruby yang ada di balik kemudi. Dan Ndri, kamu tidur aja, suruh Ruby. Oke deh, tapi karena perjalanan malam, kalau ada apa-apa yang ngalangin, tabrak aja ya. Andri bicara pada Ruby sambil menidurkan joknya untuk bersiap tidur. Tabrak? Gimana kalau bukan hewan? Tanya Ruby. Ya tabrak aja, berarti begal. Maklum lah, ini kan jam 2 malam dan kita lewat jalan-jalan sepi. Pokoknya jangan pernah lihat spion kalau kamu ngerasa ada yang aneh di belakang. Oke? Oke deh, serahin aja sama aku, jawab Ruby. Betul saja, baru berjalan sekitar 30 menit, Andri sudah tertidur pulas. Jalanan begitu sepi dan agak mencekam. Ruby tetap fokus menyetir karena mulai masuk ke kawasan Cadas Pangeran Sumedang. Ya, Cadas Pangeran Sumedang, kawasan yang terkenal angker dan sering terjadi kecelakaan tunggal misterius. Agak seram dan banyak cerita aneh-aneh yang pernah Ruby dengar, tapi Ruby berusaha tetap fokus. Di tengah kawasan Cadas Pangeran itu, Ruby melewati tikungan tajam dengan menyusur tebing di sebelah kiri. Dan juga ada jurang di sebelah kanannya. Tiba-tiba, dari arah kejauhan ada sosok bayangan putih yang pelan-pelan menghampiri mobil seakan-akan dia tidak mau minggir. Ingat pesan Andri, Ruby menancap gas dan memejamkan matanya untuk menabrak sosok putih yang kurang begitu jelas dia lihat. Duk! Suara dari depan kap mobil disertai gesekan cepat dan bau amis yang samar. Suaranya seperti menghantam polisi tidur, tapi terasa aneh. Oh, mungkin cuma karung jerami dan motor petani yang jatuh. Ruby bicara dalam hatinya karena suara dan benturan mobil hanya sedikit terasa. Ruby melirik sebentar ke kap mobil. Ia melihat ada goresan panjang seperti bekas cakar atau kuku di bagian kap. Namun ia segera menepis pikiran itu dan tetap fokus menyetir. Sampailah mereka di tujuan pabrik yang dituju. Andri masuk ke dalam pabrik sedangkan Ruby menyewa losmen untuk beristirahat. Selama di losmen, Ruby sulit tidur. Ia terus kepikiran benturan itu dan goresan di kap mobilnya. Ia sempat mencoba membersihkan goresan itu secara diam-diam. Ia juga sempat mencari berita kecelakaan di kawasan Cadas Pangeran, tapi nihil. Lalu setelah jam 6 sore, Andri baru datang ke losmen dan berbicara. Duh, Bi, maaf ya, baru bubar banget ini, disuruh ini itu untuk ngumpulin data, bahkan disuruh dampingin ikut meeting. Ya maklum lah anak PKL, seru Andri. Udah gak apa-apa, santai aja. Yaudah ya, aku mandi dulu, terus kita makan, pulang deh, jawab Ruby. Malamnya setelah makan, waktu menunjukkan pukul 9:30. Mereka pun bersiap-siap untuk perjalanan pulang. Ruby kembali menyetir, tetapi kali ini Andri menemani tanpa tidur. Memasuki lagi kembali ke daerah Cadas Pangeran Sumedang. Ruby pun meningkatkan fokusnya sambil bicara. Duh, kawasan ini lagi. Jangan aja ketemu yang kayak tadi malam, kata Ruby. Tadi malam apa? Itulah biasa, nggak tahu deh, karung putih gitu. Karung? Apa sih? Kok aku nggak tahu? Tanya Andri. Enggak kok, tadi subuh pas lewat sini ada karung putih si jerami di jalan. Ya aku tabrak aja, jawab Ruby. Jerami? Karung? Emang di sini ada petani? Mau kemana dia tengah malam lagi? Emang ada ternak yang mau dikasih makan tengah malam buta? Dan kenapa ada goresan aneh di kap mobilmu? Tanya Andri. Iya juga ya, jawab Ruby. Raut wajah keduanya pun berubah cemas. Mereka saling pandang dan mulai merasakan ada yang tidak beres walaupun berusaha menepis pikiran itu. Belum bisa tertepis pikiran itu, di depan kendaraan mereka ada sosok putih di tengah jalan. Masih jauh, tapi pelan-pelan mendekat ke mobil itu, seakan-akan hendak menabrakkan dirinya. Ketika semakin dekat dan semakin jelas, sosok itu adalah sosok perempuan berambut panjang, berbaju putih panjang, bermuka rusak, rata seperti hancur terhantam sesuatu yang keras.
Matanya kosong dan bajunya penuh dengan bercak darah seperti korban tabrakan. Sontak keduanya teriak dan mobil menabrak sosok tersebut. Brak! Sosok itu pun tertabrak mental melewati kaca mobil depan ke arah belakang. Ketika Ruby melihat spion, sosok itu masih ada, berdiri tegak sebentar di tengah jalan sambil menunjuk mobil mereka. Kemudian ia menghilang. Dengan keadaan panik, Ruby menjalankan mobilnya dengan oleng ke kiri dan ke kanan. Bi, konsen Bi, fokus Bi, tancap aja gasnya, seru Andri. Ruby tak menjawab, hanya fokus menyetir. Setelah mereka melewati Cadas Pangeran, mereka memutuskan untuk lapor ke polisi karena mereka berpikir sosok itu adalah manusia yang memang menabrakkan diri dan mungkin iseng. Polisi pun menerima laporan tersebut dan dengan kendaraan polisi mereka diantarkan ke lokasi kejadian. Di sini Pak, saya ingat banget kondisi jalannya, suruh Ruby. Mobil polisi pun berhenti dan semua turun dari mobil. Di gelapnya malam, mereka menelusuri jalan dengan berjalan pelan. Pak, itu Pak, ada noda darah, seru Andri. Sontak polisi yang beranggotakan 4 orang mendekati Andri. Ya betul, ini darah manusia. Dengan dilengkapi senter, keempat polisi menyusuri jalan yang bernoda darah. Dan darah itu pun mengalir dari tengah jalan menuju ke jurang di sisi jalan. Tolong ada satu anggota yang turun ke jurang itu. Ambil peralatan di mobil, suruh polisi satu kepala dengan rekannya. Akhirnya 2 anggota dibekali tambang dan senter menuruni jurang di sisi jalan. Pak, di sini ada mobil terguling. Isinya perempuan sama anak kecil, suruh polisi yang bertugas turun. Oke, biar saya hubungi Derek untuk mengangkatnya, jawab rekan polisi lainnya. Akhirnya bangkai mobil dalam keadaan rusak parah, hampir tak berbentuk, bisa naik ke jalan. Di dalamnya ada mayit wanita terhimpit di jok kemudi dan anaknya yang mungkin usia sekitar 5 tahun ada di sebelah kursi pengemudi. Ya Allah, tragis sekali, Andri berkata. Wajahnya pucat pasi menyadari apa yang mereka tabrak. Setelah semua selesai, Andri dan Ruby pamit kepada tim polisi dan menempuh perjalanan pulang ke kos di Jatinangor. Selama perjalanan pulang, keduanya hanya terdiam tanpa obrolan apapun. Hanya suara ban bergesek dengan aspal yang menemani. Tiba-tiba dari belakang jok mobil ada suara anak kecil yang terdengar serak, dekat sekali seperti berbisik dan berkata, Om, makasih, sekarang kami bisa tidur. Sontak Ruby melirik ke spion tengah dan dalam pantulan kaca, ia melihat 2 bayangan samar di jok belakang yang barusan saja tidak ada. Mereka berdua terdiam, mematung dalam ketakutan.